Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Terhubung dalam Yesus. Tanpa Yesus, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Senang sekali bisa menyapa guys, Bapak Ibu Saudara-saudari dalam program ini yang kami live streaming di 20 akun media sosial kami, di akun Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Haleluya, puji Tuhan. Live streaming ini Connected in Jesus ini bisa Anda saksikan setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 5 pagi Praise and Worship, dan pada pukul 7 malam Praise and Worship dan juga firman Tuhan yang akan saya sendiri menyampaikan. Firman Tuhan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan untuk kita dikuatkan, diubahkan melalui firman Tuhan yang akan Tuhan berbicara pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, kasih setiamu, pengorbanan-Mu terhadap kami, umat-Mu yang Kau kasih dan sayangi. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ini mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menegur kami, menasihati kami, dan menuntun kami dalam jalan kebenaran. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu malam hari Bapa. Berfirmanlah Engkau, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Hamba-Mu tidak berkuasa, Engkau yang punya kuasa. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu berserah kepada tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkatakan, God is good all the time. All the time, God is good. Haleluya. Sekali lagi, God is good all the time. All the time, God is good. Haleluya, puji Tuhan. Baik, malam hari ini kita langsung saja membaca firman Tuhan, yaitu dalam Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi saya bacakan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya di malam hari ini berkaitan dengan ayat Amsal 13 ayat 20, yaitu bijak memilih pertemanan, bijak memilih pergaulan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu guys dimanapun berada, dalam konteks budaya Timur Tengah kuno zaman itu, dalam Amsal ini mengatakan komunitas adalah segalanya. Orang yang tidak hidup secara individual seperti budaya barat modern saat ini atau zaman lampau individualistik, mereka dalam zaman itu, zaman Israel kuno waktu itu, hidup dalam kelompok yang sangat erat. Mereka dengan siapa kamu bergaul menentukan identitasmu, reputasimu, dan masa depanmu. Amsal 13 ayat 20 ini mengatakan, menggunakan kata Ibrani halak, atau bergaul secara literal berarti berjalan bersama. Berjalan bersama ini bukan sekedar kenalan kasual atau teman media sosial, tapi ini adalah orang yang kamu habiskan waktu dengannya, yang mempengaruhi keputusanmu, yang membentuk karaktermu, yang berjalan satu arah denganmu. Sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan sebaliknya dalam keluargamu. Itu yang bisa membuat engkau memiliki teman yang bijak menjadi bijak. Ada perbedaan yang jelas dalam ayat ini, yaitu orang bijak versus orang bebal. Amsal 13 ayat 20 ini mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa bergaul dengan atau berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kata bijak atau hakam dalam bahasa Ibrani ini adalah orang yang punya hikmat dalam hidup, takut akan Tuhan,
punya karakter baik, membuat keputusan yang sehat. Sedangkan bebal adalah orang yang bodoh secara moral, tidak punya hikmat, impulsif, destruktif, tidak takut akan Tuhan. Yang paling penting, ayat ini tidak mengatakan mungkin atau bisa jadi, tetapi pasti menjadi bijak dan pasti menjadi malang. Artinya, pergaulan bukan hanya mempengaruhi atau mentransformasi atau mengubah kita, tapi kita akan menjadi seperti orang-orang yang kita habiskan waktu dengannya. Mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, kita akan seperti orang-orang yang kita bergaul. Bergaul dengan orang bijak akan jadi bijak, dengan orang malang akan menjadi dual. Relevansi zaman sekarang, masa kini, anak muda di hadapan zaman sekarang menghadapi tekanan pergaulan yang sangat kompleks. Jadi tekanan yang diterima saat ini yaitu FOMO, takut kesepian, takut sendiri. Jadi ikut circle manapun asal tidak sendiri, asal bergaul dimanapun bergaul yang rusak, yang hancur, yang penting saya tidak sendiri, saya ada teman-teman. Validasi dari jumlah teman, banyak teman berarti kita populer, sukses. Itu yang terjadi anak muda sekarang. Takut dikucilkan, jadi ikut-ikutan meskipun tidak nyaman. Butuh approval dari teman. Identitas ditentukan oleh apa kata teman. Mari anak-anak muda guys, kita harus normalisasi hidup atau perilaku negatif kita dalam pergaulan sehari-hari kita, dalam relationship kita, dalam pekerjaan, dalam pendidikanmu, dalam budaya kita dimanapun kita berada. Pengaruh media sosial, kita harus berubah perilaku kita dari negatif ke positif. Dengan cara apa? Seperti Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Haleluya. Pesan utama dalam Amsal 13 ayat 20 ini, kamu akan menjadi seperti orang-orang yang paling sering kamu habiskan dengannya. Jadi kalau kamu bergaul dengan orang bijak yang takut akan Tuhan, pasti kamu akan menjadi bijak juga. Tapi jika engkau bergaul dengan orang-orang pemabuk, pesina, pencuri, koruptor, engkau akan seperti mereka. Engkau akan jauh dari Tuhan dan hidupmu akan hancur. Ini bukan tentang menjadi sombong atau menghakimi orang lain. Ini tentang bijak memilih dengan siapa kamu menginvestasikan waktu kamu dan energi kamu selama kamu hidup. Kamu tidak bisa berteman dengan semua orang. Ingat, kita tidak bisa berteman dengan semua orang. Kita harus selektif memilih teman, karena pergaulan punya konsekuensi jangka panjang. Jika engkau salah bergaul, reputasimu, integritasmu, masa depanmu, tinggal pilih bergaul dengan orang bijak atau bergaul dengan orang bebal. Kalau bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, akan berhasil masa depan, berintegritas. Tapi jika engkau bergaul dengan orang bebal, engkau akan jadi malang, masa depanmu hancur. Engkau akan jadi pemabuk, pesina, penjudi, apapun itu, hal-hal yang tidak Tuhan berkenan yang akan kau lakukan jika engkau berteman dengan orang-orang bebal. Ada dua poin yang disampaikan dalam firman Tuhan malam hari ini. Poin pertama yaitu pergaulan yang salah akan menghancurkan hidupmu perlahan-lahan. Pergaulan yang salah akan menghancurkan hidupmu perlahan-lahan. Jelas dalam Amsal 13 ayat 20, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini adalah peringatan yang serius, yang sangat utama, yang paling penting. Pergaulan yang salah punya konsekuensi yang menghancurkan. Bukan langsung, tetapi perlahan-lahan, seperti racun yang merusak dari dalam kita. Dalam Amsal 1 ayat 10 sampai 15, Amsal 1 ayat 10 sampai 15 berbunyi, Amsal 1 ayat 10 sampai 15, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah. Dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan.
Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan ini, Amsal 1 ayat 10-15. Ini adalah peringatan keras untuk anak muda. Jangan terbujuk oleh tekanan pertemanan kita. Dimanapun kau berada bergaul, jangan terbujuk oleh tekanan pertemanan. Coba sekali ini aja, semua kok lakukan, gak apa-apa, biasa itu anak muda zaman sekarang. Semua orang juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman mau membujuk engkau untuk berbuat dosa, jangan menurut, titik. Poin utama, jika teman-teman mau mengajak engkau berbuat dosa, jangan menuruti, titik. Itu yang utama. Tidak peduli seberapa keren mereka atau seberapa takut kamu dikucilkan atau dijauhi, tahanlah kakimu. Jelas firman Tuhan ini, tahanlah kakimu. Jangan ikuti jalan mereka meskipun semua orang melakukannya. Walaupun dunia mengatakan biasa, normal, orang korupsi normal, orang berbuat zina normal, orang berjudi biasa, orang seks bebas. Tapi ingat, dosa selalu dimulai dengan pembujukan yang tampak tidak berbahaya. Ingat, dosa selalu dimulai dengan pembujukan yang tampak tidak berbahaya. Coba sekali lagi, gak apa-apa kok. Bisa jadi pintu gerbang kehancuran dan kecanduan. Berarti berani bilang tidak, itu tanda kematangan kita. Berani bilang tidak, itu tanda kematangan kita, bukan kekakuan kita atau ketakutan kita. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. God is good all the time. All the time God is good. Haleluya, puji Tuhan. Guys, dalam Amsal 4 ayat 14 dan 15 mengatakan, Amsal 4 ayat 14 dan 15 mengatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Alkitab, firman Tuhan jelas tidak bilang hati-hati dalam pergaulan buruk, tetapi jauhilah. Jauhilah, jangan melaluinya. Ambil jalan lain. Itu jelas di firman Tuhan. Ini sangat tegas. Kalau kamu tahu circle tertentu toksik atau menarikmu ke hal negatif, jangan coba-coba lakukan. Jangan coba-coba kompromi. Aku mau jadi terang buat mereka, aku jadi lebih baik biar mereka pandang saya bergaul, menyenangkan hati mereka, saya diterima dengan kelompok mereka. Itu salah. Lebih baik jaga jarak. Lebih baik jaga jarak atau putuskan hubungan sama sekali. Itu yang poin utama. Lebih baik jaga jarak atau putuskan hubungan sama sekali dengan orang-orang yang toksik. Menyisirlah, ambil jalan lain seperti firman Tuhan. Cari pergaulan yang baru, yang lebih sehat. Lebih baik sedikit teman, sekali lagi saya ingatkan, lebih baik sedikit teman tapi membangun daripada banyak teman tapi menghancurkan. Gak masalah lebih selektif dalam berteman, itu biasa. Ini bukan sombong, ini kebijaksanaan, ini sesuai dengan firman Tuhan. Jauhilah, jangan melaluinya, ambil jalan lain. Itu poin yang utama dalam Amsal 14 Amsal 4 ayat 14 dan 15 ini. Dalam Amsal 22 ayat 24, Amsal 22 ayat 24 dan 25 mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ini contoh yang paling spesifik. Jangan bergaul dengan orang yang temperamental dan toksik secara emosional. Mengapa? Karena kita akan meniru tanpa sadar cara-cara pola-pola mereka. Kalau circlemu selalu drama, marah-marah, meledak-meledak, emosional terus, kamu akan menjadi seperti itu. Kenali pola emosi orang di sekitarmu. Apakah mereka stabil, pemarah, atau tenang? Hindari orang yang suka marah tanpa alasan yang jelas, yang manipulatif. Orang toksik akan membuatmu jadi toksik juga. Jadi kalau perlu, blok, unfollow akun-akun yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Jauhkan dirimu dari hal-hal toksik. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, poin terakhir, pergaulan yang benar
akan membawa kamu bertumbuh dan menjadi berkat. Pergaulan yang benar akan membawa kamu bertumbuh dan menjadi berkat. Dalam Amsal ini mengatakan jelas, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ini adalah janji yang indah. Pergaulan yang benar punya kuasa untuk mentransformasi atau mengubah hidup kita ke arah yang positif. Kita akan jadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Dalam ayat Amsal 27 ayat 17 mengatakan, Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Teman yang baik adalah orang yang menajamkan kamu, membuat kamu lebih tajam, lebih baik, lebih berkembang. Prosesnya mungkin tidak nyaman, tapi hasilnya sangat berharga di masa depan. Cari teman yang tidak takut menegur kesalahanmu jika engkau salah. Cari pertemanan yang menantang kamu untuk naik level, untuk bertumbuh, untuk bikin kamu terhindar dari orang-orang toksik. Hindari yes man yang selalu setuju dengan semua yang kamu lakukan. Itu bukan teman sejati. Apapun yang kau lakukan, walaupun salah, mereka akan setuju. Yes man, yes boss. Teman sejati memberitahu kamu apa yang perlu kamu dengar. Ingat, teman sejati memberitahu kamu apa yang perlu kamu dengar, bukan apa yang ingin kamu dengar. Hargai teman kita yang berani jujur, meskipun kadang menyakitkan atau kita tidak suka mendengar. Mereka menegur kita karena kita salah, akui dan hargai mereka. Mereka peduli dengan pertumbuhanmu, berarti bukan sekedar popularitas mereka, tapi mereka mau engkau bertumbuh lebih baik lagi ke depannya. Hargailah orang-orang yang menegur engkau, yang membawa engkau mengalami aura-aura yang positif, aura-aura surgawi, berkata seperti Kristus. Hargailah mereka. Dalam Amsal 27 ayat 6 mengatakan, Amsal 27 ayat 6 mengatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Teman sejati berani melukai perasaanmu dengan kebenaran. Ingat, teman sejati berani melukai perasaanmu dengan kebenaran. Itu tanda kesetiaan mereka kepada kamu. Sebaliknya orang yang toksik akan terus menciumimu kamu dengan pujian palsu untuk manipulasimu. Hargai teman yang berani berkata jujur meskipun kamu tidak suka. Bro, kamu salah. Sis, kamu salah. Stop. Lakukan yang benar. Hargai mereka. Itu lebih berharga daripada 1000 orang yang bilang kamu pasti benar kok, kamu benar bos, kamu sudah yang benar bos, kamu yang terbaik bos, padahal kamu salah. Hindari orang seperti itu. Waspada terhadap orang yang setuju dengan semua yang kamu lakukan. Mereka mungkin punya agenda tersembunyi terhadap engkau. Teguran yang keras dari orang yang mengasihimu jauh lebih berharga daripada pujian dari orang yang memanipulasi dirimu. Dan sebaliknya, jadilah teman yang berani berkata jujur, bukan people pleaser yang takut konfrontasi, yang takut salah paham, tapi berani berkata jujur jika temanmu yang salah. Haleluya, puji Tuhan. Yang paling terakhir, kesimpulan, 2 langkah praktis memilih dan membangun pergaulan yang sehat. Langkah pertama, audit circle pertemananmu. Pertanyaan kunci untuk setiap pertemananmu, tanyakan, sejak kenal dia, apakah aku jadi makin dekat dengan Tuhan, aku makin jauh dari Tuhan? Apakah dia menghambat pertumbuhanku atau dia mendukung pertumbuhanku? Apakah dia membuat aku jadi versi terbaik dari diriku atau jadi versi terburuk dari diriku? Pertanyakan semua itu. Apakah aku bisa percaya sepenuhnya pada dia atau aku harus was-was terhadap dia? Apakah hubungan ini mau damai atau makin saya bertambah stres dalam circle pertemananku? Langkah kedua, aktif mencari dan membangun circle yang sehat. Cari komunitas yang tepat, pergaulan yang baik, di mana kita menemukan teman yang baik. Bergaul dalam gereja, komunitas rohanimu, dalam aktivitas yang punya tujuan, di tempat kerja, di kampus. Mencari teman-teman yang membangun engkau, yang membuat engkau berintegritas, makin dekat dengan Tuhan,
membawa Engkau damai, ada sukacita. Mari, mulai malam hari ini kita harus memilih dan membangun pergaulan kita yang sehat. Guys, anak muda dimanapun kau berada malam hari ini, pilihlah teman-teman yang bisa membangun pergaulanmu menuju ke arah yang lebih sehat, lebih baik. Ada sukacita, ada kedamaian dalam engkau bergaul. Jangan mencari teman-teman yang mempengaruhi masa depanmu, yang bisa menghancurkan masa depanmu. Orang-orang toksis, jauhi, unfollow akun mereka, blok media sosial mereka, agar engkau makin ada sukacita, damai, sejahtera dalam menjalani kehidupanmu di masa depan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bila firman Tuhan ini memberkati kita semua, menguatkan kita, menyatakan kesalahan kita. Kita harus memilih teman kita, teman-teman yang baik yang mendukung kita, bukan teman-teman yang meracuni kita dan kita semakin jauh dengan Tuhan. Tapi pilihlah teman-teman yang membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan dan semakin taat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami telah Kau tegur, Kau telah nasihati kami. Kami harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan-Mu, yang orang-orang yang berintegritas, yang bisa membuat kami berubah jadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus, berkata seperti Engkau. Malam hari kami mohon ampun semua kesalahan kami yang kami lakukan. Kami telah bergaul hal-hal yang tidak Engkau berkenan. Bila malam hari ini kami ingin membangun, mencari relasi yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, pertemanan-pertemanan yang menyukakan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan berpisah. Biarlah jemaat yang menyaksikan live streaming ini berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, sakit penyakit mereka Engkau sembuhkan, pergumulan mereka Engkau jawab semua tepat pada waktunya, dan Engkau berikan damai, sejahtera, sukacita daripada Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada Connected in Jesus edisi selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan.